Suratil luqmati pada bentuk atau gambaran makanan sesuap nasi khillan dalam hal halalnya wa hurmatan dalam hal haramnya. Maksudnya kalau makan haram nanti jadinya ya perbuatan haram. Kalau makanannya halal nanti jadinya juga perbuatan yang halal, yang baik-baik. Amal orang itu akan timbul sesuai dengan apa yang dia makan. Seperti yang sering kita khutbahkan. Wal maqalatul ishrun, maqalah yang ke-20. Qala telah bersabda An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bagi patut ay maksudnya yutlabu diperintah lidakhili fil masjid bagi orang yang lagi masuk masjid. Apa yang diperintahkan, dituntut asyru khisalin 10 perkara. Awwaluha yang pertama, an yata'ahada, hendaknya dia memelihara menjaga khuffaihi kedua sepatunya. Kalau pakai sepatu diwadahi kresek, kalau sama nanti ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena ratusan ribu orang di situ, paling aman bawa kantong. Begitu masuk masjid, sandali diwadahi, kantong di bawah, ya jadi taruh di depan zaman sujud nggak apa-apa. Ini kata Nabi, orang yang masuk masjid merawat sendiri, apa tadi, sepatunya, au na'laihi atau 2 sendalnya. Ay maksudnya, yahfadho, hendaknya menjaga, huma sendal atau sepatu, minan najasati dari najis, supaya enggak hilang, enggak najisi masjid, diwadahi kantong, diwadahi kresek, ya. Li alla taqa'a, supaya najis itu tidak terjatuh, tidak mengenai fil masjid. Yang kedua, wa an yabda'a, hendaknya si dakhil mendahulukan birijlihil yumna, dengan kakinya yang kanan, inda dukhulihi, ketika dia hendak masuk al masjid, wa kulla mahallin syarif, dan ketika masuk setiap tempat yang mulia, masuk kelas belajar juga mendahulukan kaki kanan. Wama, dan tempat jahilah yang dia tidak tahu halahu keadaannya, tempat ini mulia apa enggak tahu, sebaiknya tetap lebih dulu kaki kanan. Wa an yanzi'a, dan hendaknya melepas na'lahu sandalnya al yusra yang kiri, awalan pertama-tama. Jadi begitu nyampe masjid, yang dilepas dulu sendal kiri, baru melepas sendal kanan. Setelah kedua sandal dilepas, baru kaki kanan diayunkan lebih dulu masuk ke masjid. Sing telaten, kesunatan. Inda wusulihi, ketika dia sampai babal masjid, pintu masjid. Wa yahutto, hendaknya dia menurunkan rijlahul yusra, kakinya yang kiri, ala dhuhriyah, di atas punggungnya sendal. Saya ulangi, nyampe di depan pintu masjid, kaki kiri, sandal kiri dicepot, rungokno. Setelah dicepot, kakinya ditumpang di atas sandal yang kiri, ganti melepas sandal yang kanan. Summa yanzi'a, kemudian melepas
na'nahul yumna, na'lahul yumna, sendalnya yang kanan. Wasani yang kedua, an yaqula hendaknya berucap, idza takhala ketika hendak masuk masjid, ai maksudnya arada dukhul hendak masuk, mengucap apa? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbih. Setelah ta'awud lalu bismillah, sholawat. Setelah ta'awud sholawat terus mengucap bismillah wa salamun ala rasulillah wa ala malaikatillah. Terus Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik, boleh juga li innaka antal wahhab. Bismillah, saya masuk masjid dengan menyebut nama Allah. Wassalamun ala rasulillah, salam untuk Rasulullah. Wa ala malaikatillah, salam untuk para malaikat Allah. Ya Allah, bukakan untuk kami semua pintu-pintu rahmat-Mu. Innaka antal wahhab, sungguh engkaulah zat yang maha memberi. Au yaqula, atau berucap, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik, thumma yaqul bismillah. Ya Allah, ampunilah bagiku dhunubi, dosa-dosaku, waftah, dan bukalah li untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Tsumma yaqul, baru kemudian mengucap apa? Bismillah. Wassalis yang ketiga, an yusallima hendaknya berucap salam ala ahli masjid kepada jamaah masjid. Kalau sekiranya tidak mengganggu, rungokno. Kalau pas lagi ada khutbah, masuk aja, ojo ngucap salam, assalamualaikum, ya khutbah, salah dandanan yang aneh-aneh, ya, sorbanan kuning, terus jubai biru, sarungnya abang, assalamualaikum, ngekirne jamaah. Kalaupun salam dikit aja pada orang satu dua. Assalamualaikum. Enggak usah banter-banter. Termasuk ketika ada pengajian serius, masuk aja. Wes pengajian telat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes wampruli. Ya. Wa an yusallima, hendaknya mengucap salam ala ahli masjid kepada jamaah masjid. Wa an yaqula, dan hendaknya mengucap idza lam yakun, jika tidak ada fihi, di masjid itu ahadun, seorang pun, nobody. Kalau enggak ada orang, mengucap apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam untuk kami semua, juga untuk para hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Warabi'u, yang keempat, an yaqula, hendaknya mengucap si dakhil, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wal khamisu, yang kelima, jangan melewati di depan orang yang sedang salat. Wa alla yamurra, hendaknya tidak melewati baina yadayil musalli, di depan orang yang sedang sholat. Fayahrumu, karena haram, al-mururu, lewat, baina yadayil musalli, di depan orang yang sedang sholat. Wasutrotihi, dan
di depan pembatas orang yang sedang sholat, sholatan sahihatan, dengan sholat yang memang sah fi i'tiqadil musolli, menurut i'tiqad keyakinan orang yang sedang sholat, walau naflan, meskipun itu hanya sunnah. Wa illam yajid al-marru tariqan akhar, wa illam yajid, meskipun tidak mendapatkan al-marru, orang yang ingin lewat, tariqan akhar, jalan yang lain, haitsu, sekiranya lam yuqassir, tidak lalai, tidak salah, al-musolli, orang yang sholat itu. Pokok tetap ojo lewat di depan orang sholat, sekiranya yang sholat itu benar, tidak salah. Kalau yang sholat salah, lewat saja. Contoh, sholat itu mestinya sholat sunat atau apa, itu madhep tembok begini, sehingga orang lewat bisa belakangnya. Perkara orang sholat di situ, padahal temboknya si adoh, sama lewat depannya enggak apa-apa. Ya, salahnya yang sholat, kok tidak nyedek tembok. Atau kalau ono soko, nyedek madhep soko. Nah itu antara jarak dia berdiri dengan soko enggak boleh dilewati, ya. Tapi kalau jarak kadoan, jarak 2 meter, ya dilewati aja. Sekiranya dia sujud butuh 1 meter 10 senti atau 1 meter 1/4, selebihnya 1 meter 1/4 itu boleh dilewati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, boleh, al-mururu, lewat di depan orang sholat, idza tarra, jika orang terpaksa, ilaihi, lewat, kalau terpaksa boleh. Contoh, liinqadhi nahwi gharik, untuk menyelamatkan orang yang tenggelam misalnya. Saman kurung tolong ana wong kejebur sumur. Nah, ketika akan menolong orang kejebur sumur, melewati di depan orang yang sholat, lewat aja untuk menyelamatkannya nyawa. Alal mu'tamad, menurut kaul yang memang kuat, bisa dipegangi. Bahkan nukila, nakola, telah menukil, al-imamu, imam, anil a'immati, dari semua imam-imam madhab, jawazahu, dibolehkannya lewat, ilam yajid, jika tidak mendapatkan thariqon, jalan lain. Tapi wahada dhaif, yang meriwayatkan pokoknya boleh lewat, itu pendapat yang lemah. Yang benar tadi, haram lewat kecuali darurat. Amma adapun anapun, ing qassara, jika orang teledor, al-musolli, si orang yang sholat. Jadi yang salah yang sholat, ngadeg sak nggen-nggen. Bi an sholat, semisal dia sholat, fi mahallin, di tempat, yaghlibu, yang pada umumnya, fi, di tempat itu, al-murur, dipakai lewat, wong wis roh dalan digawe, wis roh dalan digawe sholat. Kalau di Masjidil Haram, wis jelas tempat tawaf dipakai sholat, terus ngarep ya ana wong tawaf lewat, salahe sing sholat. Wa dalikal waktu, pada waktu itu, kalmatof, seperti sholat di tempat tawaf. Autaroka, atau orang sholat itu membiarkan furjatan, tempat yang longgar, kosong, fi soffin, di soff, qudamahu, yang ada di depannya. Di depannya ada tempat soft kosong.
Terus orang ini enggak mengisi soft kosong, malah sholat di belakangnya. Zaman yang baru datang melihat tempat soft yang masih kosong. Tapi untuk mencapai itu harus melewati di depan orang yang sholat. Lewati aja. Untuk mengisi kesunatan, mengisi soft yang masih kosong itu. Salahnya yang sholat kok enggak mengisi soft yang kosong. Fahtija lalu diperlukan, dibutuhkan lil mururi lewat baina yadaihi di depan orang yang sholat, lisattiha untuk menutup furjah itu, untuk menutup yang bolong itu. Fala yahrumu maka tidaklah haram lewat. Wa in ta'addadat meskipun sampai berjumlah banyak as-sufufu sof-sof. Jadi begini, zaman baru datang harus melewati 8 sof ini. Sampai ini. Balik dulu. Lah ning ngarep ono sampe ini kosong. Tapi untuk mencapai ini mesti melewati banyak sof, lewati aja udah. Menuju kesunatan Rasul ini. Apa menutup tempat yang kosong itu. Wa in ta'addadat as-sufuf. Meskipun sampai berjumlah banyak. As-sadisu yang keenam, Allah ya'malah hendaknya tidak melakukan si orang yang masuk masjid, fil masjid di masjid, tidak melakukan bi amali dunya dengan pekerjaan duniawi, neng masjid pacaran ngawur ae. Neng masjid dadak dodolan. Ya, neng masjid kim-kiman ojo, makruh. Ka'an yabi'a semisal dia menjual awyastariya atau membeli, dan kalau zaman melihat orang jual beli di masjid, dongakno muka-muka rabadi. Muka-muka rabadi. Wa yusannu disunnahkan an yaqulah hendaknya berucap inda ru'yati dzalika ketika melihat orang jual beli, ngucap apa? La arbahallahu tijarataka. La arbaha muka-muka tidak memberi untung Allahu Allah tijarataka dagangmu, transaksimu. Wasabi'u yang ketujuh Allah yatakallama hendaknya orang yang masuk masjid tidak omong-omongan ngobrol bikalami dunya kelawan omongan duniawi kanas ditolatin semisal mencari-cari barang hilang. Nah masjid golek barang hilang, HP ku hilang. Wa yusannu disunnahkan an yaqulah hendaknya mengucap inda sama idzalika ketika mendengar orang mencari barang hilang di masjid, la raddahallahu alaik. Moga-moga tidak mengembalikan barang hilang itu Allah alaika atasmu. Ning masjid pacaran dongakno muga-muga ra dadi. Ya. Muga-muga gak dadi nama masjid digawe pacaran. Wasamin yang kedelapan Allah yakhruja hendaknya tidak keluar wala yajlisa dan jangan duduk dulu hatta yusolliya sebelum dia salat rakaat ini 2 rakaat namanya tahiyatul masjid. Lakin tetapi idza takhalta jika Anda masuk al masjidil haram wa aradta tawaf dan kamu ingin tawaf fal afdol an tabda'a bit tawaf di Masjidil Haram ini, maka yang lebih afdol hendaknya kamu mendahulukan tawaf dulu ya. Jadi kalau di Masjidil Haram sekiranya ingin tawaf dulu baru sholat. Kalau enggak mungkin tawaf karena sudah mendekati qomat, ya berarti sholat tahiyatul masjid enggak usah tawaf dulu. Summa tanwi kemudian kamu niat birok ini sholat 2 rakaat, niat apa?
sunnatat tawaf wa tahiyatal masjid ma'an. Niatnya dua, niat sholat sunat tawaf sekaligus tahiyatul masjid ma'an bersama-sama, sekaligus. Wa tasi'u yang kesembilan, Allah idkhulah hendaknya tidak masuk masjid illa biwudu'in kecuali dengan punya wudu. Sing lucu iku azan gak duwe wudu. Azan, mari azan, komat malah melayu. Dikong komat malah melayu ku lapo? Dereng wudu, lo. Lah iso masuk masjid azan iku wis duwe wudu. Sing nemen maneh mari komat mestine salat malah melayu. Komat kan ngajak wong salat, salat. Qad qomatis salat. Mari ngajak wong malah melayu. Kon niku lha apa? Kula dereng wudu. Waduh, wah cek nemene. Masuk masjid punya wudu. Wa yundabu disunahkan wudu, punya wudu liman bagi orang lam ya'ti ulangi. Wa yundabu disunahkan liman bagi orang lam ya'ti bitahiyat yang tidak melakukan tahiyatul masjid an yaqula hendaknya berucap arba' marrat 4 kali. Apa itu? Doa al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau itu dibaca 4 kali, meskipun enggak tahiyatul masjid, zaman tidak dihukumi makruh. Fatan tafi'u, tertolaklah, terhindarkan, al-karohatu kemakruhan. Bidzalika dengan membaca subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Wahada hal ini haitsu sekiranya lam yatayassar tidak menjadi mudah lahu baginya al-wudu fil masjid di masjid qabla tulil fasli sebelum terlalu lama berpisah. Wa illa jika tidak fala yakfi tidak cukup dalika membaca itu. Jadi membaca subhanallah 4 kali tadi itu cukup dan tidak makruh meskipun tidak tahiyatul masjid kalau memang untuk wudu itu kerepotan. Kalau untuk wudu enggak kerepotan, ya zaman sebelum masuk masjid wudu, sehingga begitu masuk masjid bisa sholat tahiyatul masjid. Ini bagi orang yang tidak bolak-balik masuk masjid. Kalau bagi orang yang bolak-balik masuk masjid, ya tidak harus setiap masuk terus tahiyatul masjid. Zaman kerja ngecet talapo mlebu nggawa apa metu maneh coba. Gula bolak-balik tahiyatul masjid ora sido ngecet. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yakfi tidaklah cukup dzalika li taksiri karena dia teledor lalai bitarkil wudu meninggalkan wudu ma'atayassuri padahal begitu gampang mudah untuk berwudu. Wal asyir yang ke-10 an yaqula hendaknya berucap idza qama ketika jengkar mau meninggalkan masjid ngucap apa? Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa akhir majlis. Rawa meriwayatkan At-Tirmidzi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man jalasa barang siapa duduk fi majlisin di suatu majlis wa katsura banyak terjadi lagatu gaduh ramai faqala lalu dia berucap qabla an yaqum sebelum jengkar sebelum pergi min majlisi dari majlisnya dzalika itu ngucap apa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa melainkan ghafara bakal mengampuni lahu baginya Allahu Allah ma kesalahan-kesalahan karena yang terjadi fi majlisi dzalika di majlis itu waruya diriwayatkan an aliyin annahu bahwasanya Ali qala mengucap
Man barang siapa ahabba ingin an yaktala menerima takaran bil mikyalil awfa dengan takaran yang penuh, dapat ganjaran penuh, falyakul hendaknya mengucap akhir majlisi di akhir majlis, au hina yakum atau ketika hendak meninggalkan majlis pergi, mengucap apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Awas, tak balani, bukan subhanaka rabbika. Ayo, ojo ndelawer. Bukan subhanaka rabbika. Enggak. Gimana? Subhana rabbika. Kadang beberapa ustaz ada yang subhanaka rabbika. Ojo. Piye sing bener? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.